Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat dimanapun berada, Sayyidina Umar ibn al-Khattab adalah khalifah sepeninggal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum ajma'in. Di zaman Sayyidina Umar, pada suatu hari beliau didatangi oleh 4 orang, di mana 4 orang ini terdiri dari 3 orang bersaudara dan 1 orang yang sedang musafir dan sebagai terdakwa. Nah, 3 orang ini, salah satu dari mereka berkata kepada Amirul Mukminin, "Wahai Amirul Mukminin, hamba 3 bersaudara ini memiliki seorang ayah. Ayah kami sedang bekerja, sedang membersihkan kebun kurma miliknya. Nah, ketika itu tiba-tiba datang masuk ke kebun ayah kami seekor onta, memakan daun-daun pohon kurma itu. Ayah kami keberatan, ayah kami marah. Beliau mengangkat sebuah batu yang cukup besar dan menimpakannya ke kepala unta, sehingga unta itu pun mati. Yang ternyata unta itu adalah milik musafir ini, ya Amirul Mukminin. Nah, setelah musafir ini mencari-cari di mana keberadaan untanya, yang ternyata untanya mati karena ditimpakan batu oleh ayah kami, orang ini pun marah. Dia keberatan. Dia mengangkat batu yang sama dan dengan marahnya dia menimpakan batu tersebut ke atas kepala ayah kami, sehingga ayah kami wafat, meninggal dunia. Kami keberatan, wahai Amirul Mukminin. Kami menuntut agar orang ini diberikan hukuman yang setimpal. Sayyidina Umar dengan kebijaksanaannya tentu saja terlebih dahulu mengkonfirmasi kebenaran berita ini dan bertanya langsung kepada si terdakwa, "Benarkah demikian?" Orang ini dengan tenang menjawab, "Benar Amirul Mukminin, hamba khilaf dan hamba salah. Jika demikian, bersediakah engkau diberikan hukuman yang setimpal?" "Bersedia, wahai Amirul Mukminin. Namun sebelum itu, hamba mohon, wahai Amirul Mukminin, untuk diberikan waktu, untuk diberikan tempo. Saya ingin memohon pamit kepada keluarga hamba di rumah." "Baiklah," kata Amirul Mukminin, "sekarang tidak ada di antara kami yang mengenalmu. Silahkan tunjuk salah satu dari orang-orang yang hadir ini sebagai jaminan." Orang ini pun melirik satu demi satu para hadirin dan pandangannya tertuju kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. "Beliau, ya Amirul Mukminin, jika bersedia sebagai penanggung jawab saya." Anehnya, sahabat Abu Dzar bersedia. Padahal sebagai kafil penanggung jawab di sini, jika orang ini nanti tidak datang, maka sahabat Abu Dzar lah yang akan diberikan hukuman balas, yaitu dibunuh, dihukum pancung. Sahabat Abu Dzar bersedia. Setelah bermufakat, orang ini pun bergegas pulang. Sesampainya di rumah, dia tidak bercerita kejadian yang dia alami. Dia malah mengundang tetangga, keluarga untuk mengadakan pesta besar. Setelah pesta berakhir, di sanalah dia bercerita kepada anak dan istrinya, "Anakku, istriku, saya mengalami kejadian seperti ini dan saya mohon pamit untuk pergi menjalani hukuman, yakni hukuman mati." Keluarga pun hujan air mata. Mereka menangis. Mereka tidak pernah membayangkan akan terjadi seperti ini. Tidak pernah
membayangkan bahwa ayah mereka akan pergi untuk dihukum qisas, dihukum mati. Mereka berpeluk-pelukan di perbatasan desa. Mereka bertangis-tangisan. Nah, kemudian akibat perpisahan yang sangat menyedihkan itu, orang ini agak sedikit terlambat. Sahabat Abu Dzar itu, kepala beliau sudah ditutup dengan kain hitam, siap dipenggal oleh Al-Ghujur. Tapi ada yang berkata, sebentar, mungkin ada halangan. Tampak dari kejauhan di padang pasir itu, debu-debu yang berhamburan akibat hentakan kaki kuda. Ada yang berkata, oh mungkin itu orangnya, dia sudah datang. Setelah mendekat dan benar, dia adalah orang yang terdakwa terpidana mati. Setelah turun dari kudanya, dia memohon maaf kepada para hadirin, terutama kepada Amirul Mukminin. Mohon maaf wahai Amirul Mukminin dan para hadirin sekalian, saya terlambat karena anak-anak dan istri di rumah menangis, bersedih dengan kesedihan yang mendalam. Sekarang silahkan jatuhkan hukuman kepada saya. Muslimin muslimat, terjadi suatu yang aneh. 3 bersaudara ini tiba-tiba pikirannya berubah, hatinya berbalik, tiba-tiba berubah memaafkan. Wahai Amirul Mukminin, hamba 3 bersaudara mufakat untuk memaafkan orang ini. Sayyidina Umar terheran-heran dengan kejadian ini. Beliau pun bertanya kepada satu demi satu orang yang terlibat dalam kejadian ini. Adapun engkau, wahai Tuan Abu Dzar, mengapa Tuan bersedia sebagai kafil penanggung jawab yang resikonya adalah kehilangan nyawa? Benar, wahai Amirul Mukminin. Andai kata saya tidak bersedia, saya khawatir orang-orang akan berkata, di zaman ini tidak ada lagi orang-orang yang mau berbuat baik. Engkau, kalian 3 bersaudara, kenapa tiba-tiba memaafkan? Hamba ya Amirul Mukminin, bisa saja hamba menjatuhkan hukuman eksekusi mati kepada orang yang telah membunuh ayah kami. Tetapi kami khawatir orang-orang akan berkata, di zaman ini tidak ada lagi orang yang memaafkan. Dan engkau, wahai si terdakwa, tidak ada di antara kami yang mengetahui di mana alamat engkau, di mana alamatmu. Bisa saja engkau kabur pergi, meninggalkan hukuman ini. Kenapa engkau tidak melakukannya, malah kembali bersedia dihukum? Benar, wahai Amirul Mukminin, hamba bisa melakukan seperti yang Tuan bayangkan. Tetapi andai saja hamba kabur, tidak kembali ke tempat ini, tidak menjalankan hukuman, orang-orang akan berkata, betapa di zaman ini tidak ada lagi orang yang jujur. Kita lihat zaman Sayyidina Umar ibnul Khattab dipenuhi oleh orang-orang yang berbuat baik, dipenuhi oleh orang-orang yang memaafkan, dan dipenuhi oleh orang-orang yang jujur. Mudah-mudahan bisa kita teladani. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.